Samdas, Pak Dengan Sanusi, Ibu Ketua PKK Kabupaten Samdas, Ibu Hajah Yunisa, Camat Jawai Selatan, serta Ibu Ketua PKK Kecamatan, serta jajarannya saya hormati, saya banggakan Ketua LPTQ Kecamatan Jawai Selatan yang luar biasa pakaiannya, hampir tidak kenal saya dengan Pak Laili. Kan-kan Forkopimcam, Pak Kapolsek, Pak Tanbamil mewakili, saya hormati kan Pak Desa dan jajaran PDPD serta anggota, Tetun Haji maupun Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan lupa dan hakim yang luar biasa berapa hari bersama MTQ ke-9 Jawa Selatan, para kafilah dari 9 desa dan ofisial, Bapak Ibu warga masyarakat Jawa Selatan yang saya banggakan. Apa kabar semuanya Jawa Selatan? Apa kabar semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah kira dah ngantuk. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bahagia ini kita semuanya masih dianugerahkan kesehatan, kesempatan, dititipkan semangat dan kekuatan untuk berhimpun sejenak dalam rangka penutupan MTQ ke-9 Kecamatan Jawa Selatan. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berrahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sebagai Bupati Sambas dan jajaran Pemda Sambas mengaturkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada panitia pelaksana yang telah bersusah payah mengagendakan MTQ Kecamatan Jawa Selatan. Saya tahu dah undur-undur karena banjir, enggak tapi semangatnya di 45. Tepuk tangan untuk panitia pelaksana. Tentu sebagaimana disampaikan Pak Camat tadi, apa yang telah diikhtiarkan, waktu yang telah diwakafkan, tenaga pikiran, dana, mudah-mudahan semuanya dapat ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun kerajaan kita, kalau kita manifestasikan dalam bentuk dakwah ilallah, insyaallah akan dapat ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, memang sebulan terakhir itu cuaca khususnya di Kabupaten Sambas cukup ekstrim. Dari 19 kecamatan, hampir 12 kecamatan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, banjir. Banjir karena curah hujan yang tinggi, air pasang, kemudian kiriman dari hulu. Ia namanya ujian. Dan banjir bagi umat manusia hal yang bukan yang baru. Kenapa? Karena zaman Nabi Nuh dah ada banjir. Sebelum banjir Nabi Nuh dah buat perahu besar untuk menampung, untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ke? Maka ketika banjir datang, kata Pak Camat, banjir tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa. Jangan sampai kita menyalahkan Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Tidak ada alasan kita menyalahkan belak kampung, camat dan sebagainya. Ia murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Buktinya banjir, Bapak Ibu masih gemuk-gemuk, masih sehat-sehat. Betul ke? Dan ibu-ibu saya perhatikan kita bas belanja ke pasar Jawai masih sempat berbedak, berpupur dan digincu. Tandanya banjir membawa berkah dan kebahagiaan. Mun musim daan banjir Pak Dewan nih, biasa Pak Biak nih lakinya nyedai jam berapa balik, yang suka nak ngopi di pasar lah jam berapa dan balik-balik jam 10 jam 11 malam. Ketika banjir tiba dan keluar dari rumah jagi anak bininya, betul ke? Ya hikmah dari banjir. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya suka dan bahagia malam ini bisa bersama-sama di Jawa Selatan. Walaupun mohon maaf waktu pembukaan saya dan saya hadir karena berada di luar kota. Tadi
nak ngawal maka sholat maghrib dan nak dah berjalan di situ. Tapi tadi Peri nunggu dan ade pasien nyebrang, kita dolokkan ya untuk dibawa ke rumah sakit. Saya rasa yang terbaik ya lambat-lambat sedikit ndak ada pengupati, ada Pak Dewan, ada ketua LPTK Kabupaten, ada Pak Camat yang ganteng. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama saya haturkan terima kasih banyak. Saya jadi Bupati Sambas dah setahun 9 bulan, 10 bulan. Bulan Juni kala sudah 2 tahun. Tentu kenapa saya sampaikan terima kasih banyak warga masyarakat Jawa Selatan dan milih saya. Yang tak milih pun saya ucapkan makasih banyak. Pilkada dah laka, pilkades pun dah laka. Ketika biduk telah berlalu, kiambang kembali bertahun. Ndak ada cerita kayak pilkada, ndak ada kayak cerita pilkades, ndak ada cerita nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Solidkan barisan, satukan tekad, bangun kampung halaman kita yang tercinta. Walaupun plak kampung baru, dukung bagaimana percepatan pembangunan desa Suhabi itu biar menjadi desa mandiri yang berkemajuan. Dunia hari itu sedang dilanda krisis pangan. Ada 82 negara terancam krisis pangan. 350 juta manusia terancam kelaparan, Pak Ustadz Jayadi. Kita rakyat Sambas bersyukur tidak ada kekurangan apa-apa. Sambas populasi penduduknya cukup padat. Penduduk terbesar di Kalbar nomor 2 Pak Polisi setelah kota Pontianak. Maju mundurnya Kalimantan Barat sangat ditentukan oleh rakyat Kabupaten Sambas termasuk Jawa Selatan. 647.000 jiwa rakyat Sambas, rakyat Kebun Sambas. 70%-nya bergerak di sektor pertanian termasuk masyarakat Jawa Selatan. Tanah kita subur-subur. Panjang pantai dia termaju sampai ke Selakau lewat Jawa termasuk ada 198, sekian kilometer. Maka di awal saya menjadi Bupati Sambas, saya merilis di koran ada 3 potensi Kabupaten Sambas yang belum tergali maksimal. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua sektor perikanan, yang ketiga sektor wisata. 3 potensi itu kalau kita kelola yang baik, bersatu padu rakyat Sambas, rakyat Jawa Selatan, maka akan makmur dan maju ekonomi kita. Kini tuh kita masih inflasi secara nasional. Jawa Selatan, Sambas dan inflasi kita beras surplus kita. Kabupaten Sambas penyumbang pangan, penyumbang beras 30% untuk Kalimantan Barat. Bersyukur enggak? Bersyukur enggak kita ya? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun pertama, tahun semari, saya coba bawa Wakil Menteri Pertanian panen padi di Desa Lonam Memangkat menggunakan bibit unggul Invari 3637 di atas hamparan tanah 1 hektar. Kini untuk bisa warga masyarakat kita yang kume dengan bibit padi Invari 3637 1 hektar bisa panen 9,6 ton padi. Saya prediksikan kalau bibit unggul irigasi ya dilakukan, pupuk tersedia, sektor hilir disiapkan, maka tidak menutup kemungkinan padi kita akan lebih daripada 9,6 ton di atas hamparan tanah 1 hektar. Belum kita cerita potensi buah nage di Jawa ya. Saya dah merasakannya es krim buah nage. Betul kan? Hampir 400 hektar ternyata buah nage rakyat Kabupaten Sambas. Mayoritasnya banyak nih di Jawa Selatan. Belum nanas lagi 1.000 hektar di Sambas tuh.
Maka kita siapkan program unggulan All One Village One Product. Saya berharap kepada kita semuanya, daerah pemerintahan Satono Rofi, setiap kampung bisa melahirkan produk-produk unggulan. Sampai hari itu dah lebih 20 produk unggulan menjadi primadona Kabupaten Sambas. Saya sebelum lantik Bupati, karena pandemi COVID-19 2 tahun setengah, laju pertumbuhan ekonomi kita Pak TNI, Pak Polisi, minus kontraksi 2,02%. Tapi berkat kebersamaan, kolaborasi, sinergi semua komponen, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, para petani, peladang, nelayan, guru, dan sebagainya bersatu padu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas meningkat 6,39%. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas bukan hebatnya Bupati Satono, bukan, yang hebat bapak ibu petani, nelayan, sungai-sungainya. Betul ke? Saya hanya mudikannya, tidak ada bapak ibu, tidak ada rakyat, tidak ada artinya bupati, tidak ada artinya dewan, tidak ada artinya camat, pak kampung, tidak ada. Betul ke? Rakyat segala-galanya. Maka pemerintah dengan rakyat harus bersatu padu, solidkan barisan, satukan tekad percepatan bangun kampung halaman kita yang tercinta. RPJP kita disusun 2025 berharap Kabupaten Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalbar. Tapi untuk mencapai Kabupaten Sambas yang terunggul di Kalbar, tidak bisa bupati seorang kaje. Perlu kolaborasi, perlu nilai sinergi dari kita semuanya. Tadi kita lihat betapa bagusnya Sapa Dinda Sapa namanya ngaji. Itu output. Saya nak nanya mana gurunya. Siapa yang ngajari si Sapa, adik Dinda Sapa, mana gurunya? Stop. Maju bu, maju bu. Prosesnya panjang. Guru yang luar biasa, yang tentang guru. Kita melahirkan generasi yang berbobot, tidak semudah bolak-balikan tangan. Betul ke Pak? Betul ke Bu? Bagaimana sejarah ibu menjadi seorang guru? Bagaimana cara strategi ibu untuk melahirkan generasi yang berbobot yang luar biasa? Betul ke? Berproses, tidak bin salah bin. Guru pahlawan yang luar biasa. Kita hari itu lihat yang masaknya, yang jadinya. Prosesnya lupa kita, betul-betul payahnya. Jadikan nasi di dapur. Dari mana padinya? Bila orang nanam padi, bila berani, bila gilingnya, nyaman kita makan langsung. Betul ke Bu? Prosesnya panjang. Ustaz ya itu panjang. Maka pesan saya pada momentum yang berbagi itu, belajar, sekolah, dan sekolah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mboce. Walaupun belum sampai 2025, walaupun Kabupaten Sambas belum ditetapkan sebagai kekuatan terunggul di Kalbar, tapi embrionya sudah nampak, Bapak Ibu yang berbahagia. Di tahun pertama saya jadi bupati, tahun Sumari, tahun 2022, di bidang agama MTQ dipimpin oleh Pak Hasanusi, yang doloknya sebelumnya ranking 9, Sambas di bawah Singkawang, di bawah Bengkai, di bawah Melawi, di bawah Sekadau, kita ranking 6 naik. Pada tahun 2022 naik ranking 5, Sambas berkemajuan sektor agama. Tapi saya punya keyakinan, hakul yakin Sambas bisa masuk 3 besar tahun depan, tahun itu. Saya tidak hanya berharap Bapak Ibu, tapi support dengan anggaran. LPTK minta anggaran, tidak ada saya corek, tidak ada saya kurangin serupiah pun insya Allah, sebagai bukti konkret untuk memajukan Sambas berkemajuan. Poin pertama, yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman pada Tuhan yang Maha Kuasa, maka harus dibumikan Al-Quran di bumi Kabupaten Sambas, termasuk Jawa Selatan.
di bidang olahraga Porprov pertama sampai Porprov 13 tahun 2022 ndak suah kita itu di bidang olahraga yang sangat digemari rakyat dunia, sepak bola Kabupaten Sambas di ajang Porprov ke-13 ranking pertama dapat medali emas. Porprov 12 4 tahun lalu Sambas ranking 9. Di tahun 2022 Porprov kita dapat juara 5 berkemajuan lagi. Kemudian poin ketiga pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia IPM kita dah bisa mengalahkan Kabupaten Ketapang. Sebelumnya tahun-tahun lalu kita berada pada ranking 6, ranking 7, ranking 8. Pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia kita berada pada ranking ke-5. Tentu meningkatnya predikat kita MTQ, Porprov, kemudian IPM, sekali lagi bukan hebatnya Bupati Satono, tapi hebatnya semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas yang bersatu padu untuk bagaimana mensukseskan visi misi pembangunan Sambas berkemajuan. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya tahu Jawa Selatan itu termasuk kecamatan yang agak ketinggalan pembangunan, mohon maaf untuk bicara. Betul ke? Termasuk infrastruktur jalan dan jembatan. Tapi saya tidak pernah berjanji. Kalau janji nanti Bupati Satono pembual. Masyarakat hari itu tidak perlu janji-janji, tapi perlu bukti, betul ke? Walaupun Jawa Selatan Satono kalah, tapi saya buktikan tahun 2022 semari saya bagus jalan sebagian. Tahun itu insya Allah saya masukkan kembali 19 miliar lebih sedikit untuk poros jalan, Pak Dewan. Matangtara berturut-turut insya Allah. Saya jadi bupati belum sampai 2 tahun. Mau ini hati Satono saya bom seneng Jawa Selatan berlanjut semuanya. Tapi Sambas itu ada 19 kecamatan dan 195 desa. Semuanya nak capat, semuanya nak tak dolok. Betul ke? Maka saya selaku bupati yang dituikan, kalau jadi umur lebih tua, lebih senior Pak Jailam, camat yang luar biasa, tepuk tangan. Camat yang gak antuit ini, jujur halus, makasih banyak atas dedikasinya, atensinya, mudah-mudahan sehat dan semangat selalu beliau. Gak jadi camat dan berhenti dan pensiun nanti, tetap insya Allah beliau berkarya untuk umat dan untuk masyarakat Kabupaten Sambas, dampingi Bu Kartini. Insya Allah, tahun itu pembangunan jalan tetap kita lanjutkan. MP disampaikan dalam Serembang, tidak berubah insya Allah, dan saya ubah. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya terus kita sambung, termasuk jalan tadi itu. Tapi tidak bisa sekaligus, betul ke? Sigi-sigi, palan-palan naik tangga, setangga. Nak di semuanya dihabiskan ke Jawa Selatan, nanti kecamatan lain marah. Betul ke? Alhamdulillah, ternyata masyarakat Jawa Selatan pun paham dan mengerti. Karena memang pembangunan untuk banyak sisi, banyak sektor. Belakang itu Bapak Ibu saya sampaikan, banyak orang ngomong di Facebook, gara-gara TPP belum cair. Siltap semari pelak kampung belum cair, ribut juga ingat tapi dah cair. Dah cair ke Bung? Udah ke? Alhamdulillah udah. Pelan-pelan, karena sebenarnya butuh proses. Saya sampaikan APBD kita tahun di Kabupaten Sambas tahun untuk memang tidak berubah sama yang tahun lalu 1,7 triliun. Tapi jangan dibayangkan
1,7 triliun langsung transfer di pusat Kemenkeu ke Sambas dan Pak Dengi. Kita sebulan baru karena kini itu tahun lalu sebulan transfer dau kita 80-an miliar. Masih nyaman linsai kita bijaki pembangunan. Tahun 2023 transfer dana dau kita hanya 50 miliar sebulan. 50 miliar ya, 30 miliar lah bayar gaji pegawai negeri sipil, tinggal 20 miliar biar tahu saya pedahkan 20 miliar ya Pak Dewan. 6 miliar pelak kampung, bagian pelak kampung 195 orang, sisa 14 miliar apa ini Pak Bapudah hafal, paham dan hatam beliau ya. GU operasional camat 19 camat, DPRD, GU dinas ya. Nah pembangunan ya sisa berapa miliar ya satu bulan cukup ke? TPP memang seharusnya saya bayar, tertunda 6 bulan yang lalu. Kenapa tak ditunda bukan tak dibayar? Karena kita guru tuh terjadi kelangkaan, tiap tahun guru pensiun 200 orang. Apa artinya Bupati Satono bangun sekolah bagus-bagus SD, bangun SMP bermegah-megahan, muridnya banyak, guru dhisik. Siapa nak ngajar anak cucu kita? Nanti sekolahnya bagus, muridnya ramai, siat guru ribut juga masyarakat. Maka pada tahun 2022 semari bulan Agustus kita angkat guru P3K sebanyak 850 orang. 850 orang. Bekalut, nyapa singgau udah cair sama sebelum singgau dekat kita 100, kita 800 lebih orang. Berapa gajinya? Akhir tahun semari kita menggelontorkan gaji untuk P3K 26 miliar. Semestinya dana 26 miliar ya Pak Bu ya dari pusat transfer janji pemerintah pusat, tapi tidak dikirimnya. Sementara guru P3K dah lulus, dilamakan sedikit, kukuhkannya, lantiknya dipadahkan di bupati, nguikan duit di bank. Padahal duitnya pundaan Pak Jayadi. Bupati berada pada posisi sangat dilematis. Nak dibayarkan ke TPP, bergantung kencing periuk guru P3K. Berikan ke guru P3K yang pegawai itu bekalut. Saya harus bisa ngambil pilihan Pak Dengi. Ini saya guru P3K tidak dibayar, gajinya enak atau enak. Pundaan digaji guru P3K, murid dan sianya ngajar. Bergantung kencing periuknya, betul ke? Tapi pun pegawai pejabat pun ditunda sebentar, tapi masih ada gaji tiap bulan. Ada gaji 13, ada gaji 14, pun berjalan dinas masih ada SPPD orang. Tapi gini orang gitu, 4 kore masuk sanyap, sekore belum dibayar bekalut. Maka saya suruh banyak-banyak baca la in syakartum la azidannakum baca saya, banyak-banyak bersyukur, betul ke? Tahun 2023 itu GG pusat ngirim duit untuk guru P3K, dibutuhkan dana 52 miliar untuk gaji guru P3K. Dari mana duitnya? Sementara APBD kita tidak bertambah. Jalan nak dibangun, jembatan nak dibangun, banjir nak dibantu, kemudian program kesehatan. Tahu mana Bu Kapus ada ke Kapus, kepala Kapus ada ke Pak Kapus ada ke mana? Ada program saya unggulan apa prosesor program sehat Satono ditanggung bagi masyarakat saya Sambas termasuk Jawa Selatan yang tidak mampu, yang tidak punya BPJS, sakit berobat rujuk ke rumah sakit rawat inap silakan ditanggung oleh Pemda Sambas. Dia butuh duit juga dari mana duitnya. Saya sengaja sampaikan biar Bapak Ibu tahu dan paham. Tapi tidak biasa kok dengan ngasan nih. Ini saya silakanlah
salahkan bupati. Semakin banyak orang nyalahkan, semakin banyak saya nabung pahala dari bapak ibu, transfer pahala ke saya. Dan saya tidak boleh marah, tidak marah, stres. Makanya saya itu walaupun kapak katanya ngapain Pak Camat nyebut saya Pak Camat, ngapain tanggamok apa badan bupati, saya happy tolen. Pun ngantuk tidur lapar makan tidak duit pinjam yang Mak Biak. Kebetulan Mak Biak guru juga bu, guru. Ya, Bapak Ibu saya bahagiakan, sebenarnya pidato panjang bisa panjang, tapi lihat aja udah 10 lewat 25. Kok ini ngasih nak balik ke Prapakan, si jauh. Tidak, saya nak balik ke Sambas. Tentu saya bahagia dan bangga kepada kita semuanya, kepada warga masyarakat Jawa Selatan yang luar biasa membuat agenda kecamatan. Terima kasih banyak Pak Polisi, Pak TNI yang telah mengamankan situasi kondisi. Kemudian biasanya pun bupati datang ke panitia pantun. Pantun tadi walaupun saya tidak dengar pantun, saya malam itu sebagai tanda bahagia saya bantu tambah sedikit lah panitia pelaksana 5 juta rupiah. Terakhir pesan saya, siapkan Pak Judan ambil sama ibu, minjam lo ibu ketua BKK. Pesan saya kepada warga masyarakat Jawa Selatan untuk senantiasa semangat, ya, wala tayasu min rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hari-hari ke depan lebih cerah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Insya Allah ketika kita berada di jalan yang susah akan ada kemudahan. Ketika gelap sudah sangat pekat, maka akan timbul sinar mentari. Yakinlah Jawa Selatan jadi kecamatan primadona di Kabupaten Sambas. Saya berharap, saya berdoa Pak Jayadi, saya itu orang kampung, orang Tabas, kampung Senturak. Saya berharap ke depan dari Jawa Selatan lahir sosok generasi pemimpin yang bisa betul-betul membawa daerah kita lebih baik, bahkan tidak hanya tingkat kabupaten, bahkan bisa tingkat provinsi dan nasional. Karena kita lihat sejarah, para pejuang kita yang berasal dari orang kampung, para pejuang kita berasal dari orang yang tidak mampu, ya enggak. Tokoh-tokoh nasional hari ini, yang berhasil, yang sukses, berasal dari kampung-kampung yang tidak diduga-duga. Saya berharap dari Jawa Selatan untuk bisa lahir sosok generasi yang betul-betul bisa membawa daerah kita, kabupaten, provinsi yang lebih baik dan berkemakmuran dan kemajuan. Burung cendrawasih dari Rian, terima kasih. Cukup sekian, Pak Anda Taufik Belanipah, dia hanya merangkum salat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, MTQ tingkat kecamatan Jawa Selatan yang ke-9 saya nyata resmi ditutup. Panitia maju silakan. Jadi takut, jadi takut. Ada hidup entak. Jazakallah khairan kepada Bapak Haji Satono S. SOSI MH yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus menutup secara resmi Musabaqah Qiraatul Quran ke-9 tingkat Kecamatan Jawa Selatan di Desa Suwahapi. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah,